Sahabat-sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, marilah kita masuk pada pelajaran yang ketiga, yaitu mengenali tanda-tanda panjang. Di mana satu huruf akan dibaca panjang apabila menghadapi tiga tanda panjang berikut ini. Yang pertama, apabila huruf berbaris fathah diikuti oleh alif. Yang kedua, huruf berharokat kasrah diikuti oleh ya mati. Dan yang ketiga, huruf berbaris dhammah yang diikuti oleh wawu mati. Apabila Anda menjumpai tanda-tanda panjang tersebut, maka cukup membacanya dengan cara melantunkan suara kita selama 2 ketuk. Contoh, ba, bi, bu. Kita baca bersama. Kita praktekkan bersama bagaimana cara melantunkan suara selama 2 ketuk ini pada setiap huruf-huruf hijaiyah. Dimulai dari A hingga huruf I. A, I, U, ba, bi, bu, ta, ti, tu, sa, si, su, ja, ji, ju, ha, hi, hu, kha, khi, khu, da, di, du, za, zi, zu, ra, ri, ru, za, zi, zu, sa, si, su, sha, shi, shu, sa, si, su, da, di, du, ta, ti, tu, ضاضيض عائع غاضيض فافيف قاطيق كاكيك لاليل ماميم نانين واويو hahihu yayiyu. Pada halaman ke-40 ini cukuplah Anda melantunkan suara selama 2 ketuk pada setiap awal hurufnya. Atau lantunkan suara Anda selama 2 ketuk pada setiap huruf pertama dari lafaz-lafaz yang terdapat pada halaman ke-40 ini. Sebagai contoh, maliki, fihi, ju'in, ghasiqin, dini, turi, hasidin, qila, hudan. Selebihnya silakan Anda latih bagaimana melantunkan suara pada setiap huruf pertama dari lafaz-lafaz yang ada pada halaman ke-40 ini. Ingat, tidak terlalu kepanjangan, juga tidak terlalu cepat. Cukup lantunkan suara selama 2 ketuk, seperti yang sudah kita latih baru saja. Maliki, tidak sampai maliki. Cukup dilantunkan saja suaranya, maliki, dan demikian seterusnya. Nah, jika pada halaman 40 ini kita melantunkan suara pada setiap huruf yang pertama, maka pada halaman ke-41 kita akan belajar bagaimana melantunkan suara pada setiap huruf kedua dari lafaz-lafaznya yang ada. Sebagai contoh, sirata, lafi, a'udhu, ta'ami, syahidun, yakunu, salati, syadidun, takunu. Selebihnya silakan Anda berkesempatan. Selanjutnya silakan Anda latih bagaimana melantunkan Selanjutnya silakan Anda latih bagaimana cara melantunkan suara selama 2 ketuk pada setiap huruf kedua dari lafaz-lafaz yang ada di halaman ke-41 ini. Ingat, selain huruf kedua pada huruf ini tidak boleh dibaca panjang atau tidak boleh melantunkan suaranya.
Cukup konsentrasi Anda hanya pada huruf kedua dari setiap lafaznya. Berikutnya marilah kita lanjutkan pada halaman yang ke-42, yakni kita akan belajar melantunkan suara selama 2 ketuk pada setiap huruf yang ketiga. Artinya huruf yang pertama, huruf yang kedua, atau bahkan huruf yang keempat dan lebih dari itu tidak perlu dibaca dengan cara melantunkan suara atau tidak perlu dipanjangkan suaranya. Sebagai contoh, afala farihina wajadu awala wa akidu amilu salawatun la khabirun sadaqu. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dimanapun tanda panjang yang kita temukan dalam setiap lafaz yang ada di dalam Al-Quran, baik itu pada huruf yang pertama atau huruf yang kedua atau huruf yang ketiga, cukup kita baca dengan cara melantunkan suaranya, sekalipun di huruf akhir. Sebagai contoh, awala tidak dibaca ala kadarnya, awala, atau bahkan tidak kepanjangan, awala. Ketukan tangan kita sudah habis, sementara suara kita masih memanjang, maka disitulah terjadi pemanjangan bacaan. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, marilah kita masuk pada halaman ke-43. Di mana kita akan berlatih bagaimana melantunkan suara kita pada setiap huruf pertama dan juga huruf ketiga dari lafaz-lafaz yang terdapat pada halaman 43 ini. Yang pertama, salihatun, salihatun, alimina, alimuna, qanitatun, qanitina, salihuna, sadiqatun, sadiqina, zalimuna. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya kita melantunkan suara pada saat kita menjumpai tanda-tanda panjang ketika kita membaca Al-Quran? Yang pertama, tentu saja ketika kita membaca dengan cara melantunkan suaranya seperti yang tadi kita latih, agar kita memiliki konsistensi di dalam membaca bacaan panjang 2 harakat atau 2 ketuk. Lebih dari itu, ketika kita mampu melantunkan suara secara konsisten, maka itu pun juga akan memberikan bekal kepada kita bagaimana kita membaca Al-Quran dengan lebih berirama. Setelah itu, silakan Anda uji kembali bagaimana kemampuan Anda di dalam melantunkan suara ketika Anda menjumpai tanda-tanda panjang di dalam Al-Quran dengan cara melatihnya pada halaman 44 yang sudah kami sediakan. Dan